Baik, salam. Jumpa lagi bersama saya, Togi Sigalingging dalam sesi Kristen Menjawab. Hari ini saya akan berbicara mengenai melihat Yesus di atas Ka'bah. Terlebih dahulu, mari kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari kesaksian ini tuh saya jadi mikir gitu loh. Para mu'alaf saja yang sudah kesana gitu ya. Iya tentunya para mu'alaf ini yang baru-baru gitu ya. Yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan dapat hadiah umroh ya. Dapat hadiah bisa pergi untuk sekolah di sana, umroh lah gitu, melihat Ka'bah gitu secara dekat, langsung real. Mereka tidak pernah bercerita bahwa mereka melihat Yesus atau penampakan Yesus ada di situ untuk menggoyahkan imannya agar dia kembali lagi menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan para pendeta yang masih kafir atau para pendeta yang sudah mu'alaf pun, mereka nggak pernah melihat Yesus itu wujudnya seperti apa, aslinya seperti apa. Kenapa berbeda dengan pendeta-pendeta yang sudah pergi ke Israel, ke tanah kelahiran Yesus, baik itu mau ke Bethlehem mau ke Taman Getsemani, ke Bukit Golgota ya, terus ke Nazaret atau ke tempat-tempat bersejarah tentang jejak Yesus. Kenapa mereka nggak pernah melihat penampakan Yesus? Kenapa mereka nggak pernah lihat Yesus senyum-senyum gitu ya? Terus Yesus lagi ngaliwat bikin botram gitu ya, sama murid-muridnya, ada pandangan, ada makhluk halus yang menampakkan diri sebagai Yesus. Atau kenapa mereka nggak pernah melihat Yesus sedang memikul salib naik ke atas Bukit Golgota? Vision seperti itu, pandangan seperti itu, khayalan seperti itu, mimpi seperti itu. Para pendeta besar ini loh. Tapi ini loh, kadal-kadal ya, kafir dari lahir ini yang mengaku murtadin ya, kafirun-kafirun ini mengaku melihat Yesus di atas Ka'bah, melihat ada salib di atas Ka'bah, ketika sujud ada muka Yesus dan segala macamnya. Ini gimana ceritanya gitu loh. Dengan bangganya mereka, oh, saya tahu bahwa Yesus itu Tuhan di atas Ka'bah. Saya tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang benar. Aduh, Dan untuk perkembangan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan share, dan tekan tanda lonceng. Baiklah, melihat Yesus di atas Ka'bah. Setiap orang itu pasti punya pengalaman sendiri dalam hal mengikut Tuhan atau mengikut Allah. Ada orang yang bertemu secara pribadi dengan Allahnya, tapi ada juga orang yang tidak pernah bertemu sama sekali. Orang Kristen itu masing-masing orang juga memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam mengikut Allahnya, di dalam percaya kepada Yesus. Ada orang-orang tertentu yang memiliki kesempatan itu bertemu Yesus, baik itu lewat mimpi atau itu lewat penglihatan, atau bahkan melihat Yesus di atas Ka'bah seperti yang Anda katakan tadi. Rasul Paulus itu dia bertemu dengan Yesus justru pada saat dia itu akan pergi menganiaya orang-orang yang menjadi orang Kristen. Dalam perjalanan ketika dia mau menganiaya orang Kristen, tiba-tiba dia melihat sebuah sinar yang sangat terang, lalu kemudian sinar itu memperkenalkan diri bahwa ia adalah Yesus yang Paulus aniaya. Maka sejak itu kemudian Paulus menjadi pengikut Yesus. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang punya pengalaman didatangi atau bertemu dengan Yesus itu secara mimpi. Tapi ada juga yang melihat langsung. Seperti yang Anda katakan tadi, ada orang-orang yang kemudian melihat Yesus itu ada di atas Ka'bah. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah itu benar ataukah mereka ini sebenarnya sedang berbohong? Melihat Yesus di Ka'bah itu adalah pengalaman personal, itu pengalaman pribadi. Tidak semua orang memiliki atau dipercayakan pengalaman seperti itu. Mengenai itu benar atau tidak, itu adalah urusan yang bersangkutan dengan Allah. Yang pasti
ketika Allah menunjukkan diri atau menampakkan diri kepada seseorang, itu karena Allah punya maksud tertentu kepada orang tersebut. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang tidak punya pengalaman bertemu dengan Yesus, atau ada orang-orang tertentu yang memang tidak pernah melihat Yesus. Tapi walaupun mereka tidak melihat, mereka itu tetap menjadi orang percaya. Mereka itu tetap ikut Yesus sampai hari ini. Jadi mau melihat atau tidak melihat itu adalah pengalaman pribadi masing-masing. Pendeta juga punya pengalaman yang berbeda-beda juga di dalam mengikut Yesus. Ada juga pendeta-pendeta tertentu yang punya pengalaman, dia bisa bertemu dengan Yesus atau melihat Yesus. Tapi ada juga yang tidak punya pengalaman seperti itu. Itu tidak jadi masalah. Karena apa? Karena tugas pendeta itu adalah memberitakan firman Tuhan. Tugas pendeta itu adalah memberitakan firman Tuhan. Kalaupun ada penglihatan, kalaupun ada pengalaman, pertemuan secara pribadi dengan Allah itu hanya untuk mendukung atau untuk menguatkan ajaran firman Allah yang disampaikan. Perbedaan pengalaman antara orang percaya atau pernah bertemu Yesus atau tidak pernah bertemu Yesus selama menjadi orang percaya itu tidak mempengaruhi. Itu tidak mempengaruhi iman percaya kita kepada Allah. Karena tidak semua orang punya pengalaman dia bertemu dengan Yesus. Tapi kalau orang punya pengalaman bertemu dengan Yesus, maka ia harus tetap ikut Yesus, tetap mempertahankan imannya. Kita boleh mengatakan pengalaman orang bertemu dengan Yesus itu sebuah kebohongan. Kita boleh saja mengatakan itu adalah sebuah rekayasa. Kita boleh mengatakan itu adalah sesuatu yang dibesar-besarkan. Tapi faktanya ada banyak sekali orang, ada ribuan orang, bahkan mungkin jutaan orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Tetap setia dalam Tuhan, giat dalam Tuhan Yesus. Salam. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya.